Halo guys, selamat datang. Saya mau general reading ya. Dan temanya kali ini sesuatu di dalam dirimu yang membuat orang-orang selalu penasaran sama kamu. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Sesuatu di dalam dirimu yang membuat orang-orang selalu penasaran sama kamu, ya. Jadi orang-orang tuh selalu penasaran sama kamu gitu ya. Kenapa sih kamu bisa sesayang itu gitu ya? Sepenyayang itu ya. Kenapa kamu bisa setelatan itu ya? Di sini terutama uh, kayak mereka itu penasaran kenapa kamu sih bisa bisa sesayang itu sama binatang gitu ya, terutama kasih sayang kamu ke sesama makhluk hidup ya. Kamu memiliki kasih sayang yang besar ke sesama makhluk hidup ya. Di sini sebagian besar dari kalian memang suka memelihara binatang, gitu ya. Jadi kayak mereka itu penasaran. Kamu bisa setelaten itu ya, sesabar itu ngurus binatang gitu ya. Padahal ya, apalagi ini untuk orang-orang yang selalu kayak melihat semuanya dengan uang gitu ya. Binatang yang apa ya? Ngapain sih gitu kan? Memelihara binatang, binatang yang nggak bisa di apa jual belikan gitu kan, nggak bisa diperdagangkan gitu kan. Jadi mereka kayak penasaran gitu ya. Kok bisa sih kamu sayang itu sama binatang? Gitu. Ya mereka nggak tahu gitu ya bahwa ada kebahagiaan tersendiri gitu kan saat kita bersama binatang kesayangan gitu kan. Ya untuk terutama kayak kalian yang suka memelihara binatang gitu kan, kayak kamu mendapatkan kebahagiaan di situ gitu kan. Sesuatu di dalam dirimu yang membuat orang-orang penasaran sama kamu. Jadi mereka penasaran gitu ya. Eh, karena kamu di sini percaya dengan kata hatimu gitu ya. Sedangkan mereka gitu ya, itu selalu kayak menyangkal perasaannya ya, menyangkal hmm, kayak suara hatinya gitu ya. Mereka selalu menggunakan sisi logisnya, selalu menggunakan kayak pemikiran-pemikirannya ya, terutama di sini kayak mereka selalu mengikuti pemikiran-pemikiran negatifnya gitu kan. Jadi mereka itu penasaran, kok bisa sih kamu kayak mm, mengikuti kata hatimu gitu ya, percaya dengan intuisimu gitu ya. Itu kan nggak logis gitu ya. Di sini terutama yang kayak penasaran sama kamu ini adalah orang-orang yang logis ya, selalu menggunakan sisi logisnya ya, selalu mengandalkan logika gitu ya.
Ya, yang membuat orang-orang penasaran sama kamu di sini ya, karena kamu kayak begitu ramah pada semua orang gitu ya. Kamu selalu punya pemikiran yang positif kepada semua orang ya. Kamu nggak pernah punya prasangka buruk, nggak pernah punya kecurigaan sama orang gitu ya. Jadi mereka penasaran gitu ya. Kok bisa sih gitu kan? Kalau mereka kan kebanyakan udah curiga duluan gitu ya, udah ngejudge duluan gitu ya, udah cemas duluan gitu ya. Tapi kamu selalu memberikan kepercayaan kepada orang-orang di sekitar kamu, ya. Selalu berprasangka baik. Ya, mereka penasaran sama kamu gitu ya. Kok bisa sih kamu kayak selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kamu sendiri, gitu ya. Kenapa sih kamu suka membantu orang lain, gitu ya? Hmm, kayak di sini gitu ya. Kamu tuh selalu terdepan gitu ya untuk membantu orang-orang. Kamu orang yang selalu diandalkan gitu ya di keluargamu, di lingkungan sekitarmu gitu ya. Diandalkan sama teman-teman kamu karena di sini kamu emang orang yang ya suka membantu gitu ya. Orang yang tulus. Jadi kayak kebahagiaan kamu itu ya saat membahagiakan orang lain gitu ya. Jadi dari semua tebaran kartunya di sini gitu ya, yang membuat mereka penasaran sama kamu ini ya kebaikan hati kamu ya. Kamu kayak didominasi dengan perasaan kamu ya. Jadi kamu melakukan uh, kebaikan itu ya memang terdorong dari hati kamu gitu ya. Kamu bukan tipikal orang yang hitung-hitungan gitulah ya. Maksudnya di sini kayak kalau kamu berbuat baik ya udah memang kamu baik, kamu tulus gitu ya. Kamu mau membantu orang ya memang kamu pengen membantu. Karena disitulah kebahagiaan kamu gitu ya. Kamu mendapatkan kebahagiaan di saat kamu berbuat baik, memberikan kebaikan kepada semua orang gitu ya, membantu orang lain. Dan mereka itu penasaran gitu ya. Jadi mereka penasaran bagaimana bisa kamu mendapatkan kebahagiaan di situ gitu ya. Sedangkan kebanyakan orang itu kan mereka akan bahagia ketika uh, ya kalau berbuat baik ya ada imbalannya gitu ya. Ada kayak hmm, ada harga gitulah ya. Ini yang aku rasakan gitu ya, orang-orang yang penasaran sama kamu ini adalah orang yang apa ya, hitung-hitungan gitulah ya. Dalam melakukan sesuatu, melakukan kebaikan itu ya ada pamrihnya, ada motifnya gitu ya. Dan kamu di sini ya melakukan kebaikan, ya menebarkan kebaikan, menebarkan kasih sayang itu ya karena memang dari hati kamu gitu ya. Jadi mereka penasaran. Ya. Sesuatu di dalam dirimu yang membuat orang-orang selalu penasaran sama kamu. Ya. Orang-orang penasaran dengan keberanian kamu. Ya. Kamu berani bertindak, berani bersikap gitu ya. Ya. Kamu nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan, nggak bisa diatur-atur gitu ya. Sedangkan mereka gitu ya,
Mereka orang-orang yang tidak bisa berkata tidak, gitu ya. Dan ya, kamu sangat menghargai diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu berani bersikap tegas, ya. Kamu berani bilang tidak, gitu ya, untuk sesuatu yang tidak relate sama kamu, gitu ya. Untuk sesuatu yang mungkin akan menyakiti kamu, akan merugikan kamu, gitu. Kamu bisa bilang tidak. Jadi mereka penasaran, ya. Kamu seberani itu, gitu ya. Sedangkan aku nggak bisa menolak, nggak bisa berkata tidak. Ya meskipun orang-orang meremehkan aku, ya orang-orang kayak uh, suka apa ini bikin drama gitu ya, orang-orang mengusik hidup aku gitu ya, tapi aku nggak bisa membela diriku sendiri gitu ya. Aku nggak bisa menolak gitu ya, nggak bisa menolak ajakan mereka, nggak bisa berkata tidak gitu ya. Aku nggak bisa melindungi diriku sendiri, aku nggak bisa membela diriku sendiri gitu ya. Kok kamu bisa gitu ya. Jadi ini yang membuat dia penasaran, orang-orang penasaran itu ya karena apa yang ada di dalam diri kamu itu nggak ada dalam diri mereka gitu ya. Mereka pengen kayak kamu gitu ya, bisa uh, melindungi diri sendiri gitu ya, bisa bersikap tegas sama orang-orang yang ya mau kayak mau usil sama kamu gitu kan, bisa bersikap tegas sama orang-orang yang toksik gitulah ya, berani menjaga batasan gitu ya. Kamu nggak bisa nih dikendalikan gitu ya, kamu nggak bisa diatur-atur apalagi sama orang yang kayak orang-orang toksik yang apa ya, ya emang suka mengendalikan orang lain gitu kan. Kamu nggak bisa didominasi ya. Sesuatu di dalam dirimu yang membuat orang-orang itu penasaran sama kamu ya. Kenapa mereka penasaran gitu ya, ya. Ini entah kamu cowok atau cewek gitu ya. Ini kamu tuh pandai merawat diri gitu ya. Jadi kamu peduli sama diri kamu sendiri ya. Di sini kamu sebagian besar dari kamu emang orangnya itu suka kebersihan ya, suka merawat diri. Jadi kalau kalian itu suka tampil rapi, bersih gitu ya. Jadi mereka penasaran gitu ya. Dan sebagian besar dari kalian, entah kalian cowok atau cewek, emang kalian itu iya cakep, cantik gitu ya. Mereka penasaran. Bagaimana cara kamu merawat diri gitu ya. Kok kamu bisa sih ya tetap cantik, tetap glowing gitu. Dan untuk kalian yang bekerja gitu ya, mereka juga kayak orang-orang penasaran gitu. Karena kamu orang yang kompeten gitu dalam pekerjaan kamu gitu ya. Kamu ya kalau bekerja ya serius gitu ya. Totalitas gitu kalau bekerja. Mereka penasaran. Kayak sedangkan mereka gitu ya struggle gitu dengan pekerjaannya, ya mungkin kayak mudah bosen sama pekerjaannya, nggak bisa bertahan lama gitu. Atau bisa juga orang-orang yang penasaran sama kamu ini kayak mungkin dia nggak bekerja di sini ya, jadi melihat kamu ini yang cantik atau ganteng ya,
Ada merawat diri, berpenampilan rapi, bersih, ya, memiliki pekerjaan yang bagus, kompeten di dalam pekerjaannya gitu tuh mereka kayak ya pengen dong kayak kamu gitu. Bisa, kok bisa sih kamu seperti itu? Aku pengen dong gitu. Hmm. Ya, mereka juga penasaran dengan dedikasi kamu, ya. Kamu sangat berdedikasi, ya. Baik itu dengan pekerjaan, ya, dedikasi dalam hubungan gitu, ya. Jadi kamu orang yang sangat setia dalam hubungan, ya. Ya. Namanya hubungan itu kan nggak akan selalu berjalan mulus gitu ya. Ya sama dengan kehidupan gitu kan, akan ada pasang surut gitu ya. Begitu juga dalam hubungan, dalam sebuah pekerjaan itu kan nggak akan selalu berjalan mulus, nggak akan selalu baik-baik aja gitu ya. Pasti akan ada problem di dalamnya gitu kan, akan ada masalah. Tapi kamu di situ tetap setia gitu kan, setia dengan pasangan kamu ya, setia dengan pekerjaan kamu. Kamu sangat berdedikasi di situ ya. Jadi kayak mereka itu penasaran dengan kesabaran kamu ya, penasaran dengan ketabahan kamu, pengertian kamu gitu ya. Kamu orang yang sangat pengertian di sini ya. Kayak pengertian di sini yang aku rasakan itu kayak eh, ini dedikasi kamu dalam terutama dalam sebuah hubungan gitu ya. Kamu bisa sangat sabar ya, sangat tabah ya, pengertian juga sama pasangan kamu. Jadi kadang-kadang mungkin ya pasangan kamu ya mungkin di sini agak riweh gitu ya. Lumayan cerewet juga mungkin ya entah cewek atau cowok ya entah ya. Jadi kamu tuh kayak legowo gitu ya, nerima, diem gitu ya, nggak apa kayak di sini kamu tuh kan nggak suka namanya perselisihan ya, nggak suka namanya pertengkaran gitu ya. Di saat ada konflik, ada kesalahpahaman sama pasangan gitu ya, ya udah kamu simpen sendiri ya, kamu diam, nggak melayani gitulah ya, karena kamu di sini nggak suka konflik, nggak suka pertengkaran ya, nggak suka perdebatan gitu ya. Mungkin kalau pasangan kamu lagi marah udah dengerin aja gitu kan, kalau nggak berlalu ditinggal pergi gitu ya. Kamu menginginkan hubungan yang ya udah yang apa yang baik-baik aja. Jadi di sini kamu jadi pasangan yang paling banyak berjuang untuk mempertahankan hubungan kamu gitu ya. Jadi orang lain tuh ya ada gregetnya juga gitu ya. Ada gregetnya gitu dengan kesabaran kamu, dengan ketabahan kamu gitu ya. Kamu selalu bertahan di hubungan yang ya di sini yang aku rasakan sih hubungan kalian lumayan apa ya? Lumayan membuat kamu tertekan sebenarnya gitu ya. Tapi kamu tetap bertahan di situ. Jadi mereka itu penasaran, kok bisa sih kamu sesabar itu ya? Bisa sih kamu setabah itu gitu ya. Kalau aku jadi kamu mungkin aku udah pergi gitu ya. Udah ninggalin dia gitu ya. Ngapain sih bertahan dengan pasangan yang seperti itu? Gitu ya, kurang lebihnya. Gitu ya. Jadi mereka juga penasaran gitu ya. Kok kamu bisa sih ya tetap menjadi pasangan yang baik untuk dia? Gitu ya. Kok bisa sih kamu tetap peduli sama dia gitu ya? Padahal dia kan suka apa ya? Suka bikin drama gitu ya. Suka bikin kamu kesel, suka bikin kamu marah, suka bikin kamu merasa tertekan gitu ya. Tapi kamu tetap peduli sama dia. Kamu tetap merawat dia gitu ya. Kamu tetap perhatian sama dia gitu ya. Jadi ada gregetnya juga gitu orang-orang gitu ya. Pengen gitu ya ngebantu kamu gitu ya. Pengen banget ngebela kamu gitu ya. Tapi kamu di sini nggak suka dibantu, nggak suka dibela gitu ya. Aku nggak suka dikasihani gitu ya. Aku masih bisa menyelesaikan hidup
masalahku sendiri, ya aku bisa menghadapi dia sendiri gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Jadi di sini mereka yang aku rasakan gitu ya, energi yang paling besar itu kesabaran kamu, ketabahan kamu. Itu yang membuat mereka penasaran. Ya, kurang lebihnya begitu. Ya, yang membuat orang-orang penasaran sama kamu, gitu ya. Sesuatu di dalam dirimu yang membuat orang-orang penasaran. Jadi di sini ya, yang aku rasakan gitu, kayak kamu tuh nggak pernah kayak dendam gitu, ya. Bagaimanapun, ya, di sini yang aku rasakan kebanyakan ini adalah kayak relationship sih, entah itu hubungan percintaan atau hubungan persahabatan, hubungan keluarga, ya. Ini kayak kamu tertekan di situ, gitu ya. Kamu sabar, sangat sabar gitu dalam hubungan yang toksik itu. Tapi kamu nggak pernah membalas mereka, ya. Kamu nggak pernah, iya, bagaimanapun mereka menyakiti kamu, membuat kamu terluka, membuat kamu merasa tertekan gitu ya. Kamu tetap perhatian sama mereka, ya, ataupun dia gitu ya. Kamu nggak pernah membalas perbuatan mereka gitu ya. Jadi mereka penasaran gitu ya. Hati kamu terbuat dari apa sih gitu ya. Kok kamu bisa sesabar itu gitu ya. Kenapa sih kamu nggak membalas gitu? Kenapa nggak kamu balas kejahatan mereka? Kenapa sih nggak kamu balas gitu ya perbuatan mereka? Setidaknya kalau kamu balas itu kan akan ya meringankan perasaan kamu gitu kan. Ya di sini kayak yang aku rasakan itu ya energi, jadi mereka itu greget gitu ya melihat kamu. Ya, jadi orang-orang tuh greget gitulah. Karena apa ya? Kalau mereka tuh kayak memposisikan diri mereka di posisi kamu gitu ya. Jadi mereka mungkin udah, aduh, pokoknya harus balas nih. Harus aku balas perbuatan mereka nih. Ya nggak terima, kok nggak terima gitu ya. Harus aku balas gitu ya. Tapi kamu tuh diem gitu ya. Ya udahlah biarin aja gitu ya. Apa yang mereka lakukan, deh biarin aja. Aku mau fokus sama diri aku sendiri, ya fokus dengan hidupku, ya. Yang mau bikin drama udah biarin aja, gitu. Yang mau apa? Ya, mau bikin masalah, mau bikin keributan, ya udah biarin aja, gitu, ya. Nggak usah diladenin, nggak usah ditanggepin, biarin aja. Fokus aja sama ya, prioritas aku, gitu ya. Setidaknya kamu begitu ya, kamu lebih fokus sama prioritas kamu gitu ya. Alih-alih kamu sibuk bagaimana membalas kejahatan mereka, bagaimana membalas drama mereka gitu ya. Bagi kamu itu nggak penting, buang-buang energi kan, buang-buang energi, perasaan kamu menjadi negatif gitu ya. Perasaan kamu nggak tenang, hidup kamu nggak tenang ya. Orang-orang yang diliputi perasaan dendam itu nggak akan memiliki hati yang damai, hidup yang tenang gitu ya. Dan kamu tahu itu ya, kamu menyadari itu. Jadi kayak kamu lebih fokus dengan prioritas kamu, hidup kamu gitu ya. Mungkin kayak mereka melihat kamu tuh iya. Jadi kayak mereka memposisikan diri mereka di posisi kamu tuh pasti udah berkecamuk gitu ya di dalam hati mereka gitu ya, udah greget gitu ya. Tapi kok kamu bisa tetap tampil elegan gitu ya, kayak terlihat baik-baik aja ya, kayak terlihat nggak ada apa-apa gitu ya. Ya karena memang kamu nggak memusingkan gitu ya, kamu nggak memusingkan
perilaku mereka ke kamu, ya. Kamu nggak fokus sama ketoksikan mereka, gitu ya. Kamu nggak fokus sama perbuatan mereka ke kamu, gitu ya. Kamu lebih fokus dengan prioritas kamu, gitu, ya. Jadi, ya, kayak kamu menganggap perilaku-perilaku toksik mereka itu ya udah kayak angin lalu gitu lah ya. Bukan urusan urusan kamu gitu, ya. Jadi kamu cukup dewasa di sini, ya. Cukup bijak juga. Ya, tapi kamu juga ada sisi tegasnya gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Ya kamu memang nggak membalas kejahatan mereka, nggak membalas drama mereka. Tapi kamu juga punya ketegasan, keberanian untuk menjaga batasan. Jadi kamu nggak membalas kejahatan mereka, tapi kamu menjaga batasan gitu ya. Menjaga batasan sama mereka, orang-orang yang toksik gitu ya. Dan itu membuat hidup kamu tuh lebih tenang, lebih damai gitu ya. Karena kamu udah kayak tegas sama orang-orang yang toksik tuh ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi nih, kamu tetap terlihat optimis ya. Kamu tetap terlihat baik-baik aja. Kamu tetap terlihat enjoy, happy gitu ya. Jadi mereka tuh penasaran gitu ya. Mereka ya, dengan hubungan kamu ya, dengan orang-orang di sekitar kamu yang selalu bikin drama, kamu bisa tetap ceria. Kok kamu tetap bisa bahagia? Kamu tetap bisa kayak kamu tuh tetap menebarkan energi positif di sekitar kamu, gitu ya. Mungkin di sini ya, kamu nggak pernah menceritakan, sebenarnya kamu nggak pernah cerita, gitu ya, tentang mereka orang-orang yang menyakiti kamu. Tapi ya mereka tahu aja gitu ya. Mereka tahu gitu ya. Bagaimana sebenarnya orang-orang menyakiti kamu, ya. Bagaimana sebenarnya katakanlah di sini pasangan kamu gitu ya. Orang-orang itu tahu bagaimana pasangan kamu menyakiti kamu atau teman-teman kamu menyakiti kamu gitu ya. Meskipun kamu nggak cerita. Tapi di sini yang makin membuat mereka penasaran gitu ya. Kamu tetap terlihat bahagia. Kamu tetap terlihat ceria, ya. Terlihat enjoy. Iya, ia membuat orang penasaran sama kamu gitu ya. Suatu di dalam dirimu yang membuat orang-orang penasaran. Di sini penasaran dengan kemisteriusan kamu ya. Kamu orang yang lumayan misterius. Ya, misterius gitu ya. Mungkin di sini sebagian besar dari kalian ini introvert gitu ya. Suka me time, suka menghabiskan waktu sendiri ya. Kamu kayaknya orang rumahan gitu ya. Kamu orang rumahan. Kamu suka menghabiskan waktu di rumah ya. Nggak suka kayak apa ya? Nggak suka kumpul-kumpul gitu ya. Kamu juga nggak suka menceritakan kehidupan pribadi kamu ya. Kamu lumayan menjaga privasi. Ya, kamu sangat menghargai privasi kamu. Jadi mereka tuh penasaran gimana sih sebenarnya kehidupan kamu gitu ya. Oh, kamu tertutup gitu ya. Terus kamu juga jarang keluar gitu ya. Mungkin kalau kamu bekerja di sini gitu ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat kamu bekerja dan hari Sabtu Minggunya ya kamu manfaatkan untuk kayak ngecas energi ya. Orang-orang introvert itu kan
recharge energinya itu kan dengan menyendiri. Ya, setelah 5 hari bekerja ya bareng sama orang-orang itu kan menguras energi ya untuk orang yang introvert ya. Jadi ngecas energinya itu ya dengan di rumah menyendiri ya, istirahat, tiduran ya. Mungkin kalian yang suka nonton drama ya, entah drama Korea, drama Cina gitu ya. Dan waktu kamu dengan diri kamu sendiri ini sangat berharga gitu ya. Jadi kamu tuh orang-orang yang misterius gitu ya, yang membuat mereka penasaran gitu ya. Ya, sesuatu di dalam dirimu yang membuat orang-orang penasaran sama kamu. Ya, kamu orang yang selalu beruntung. Ya. Ya, jadi mereka itu melihat kamu tuh selalu beruntung gitu ya. Kamu tuh selalu uh, mendapatkan peluang gitu ya. Kayak ya keberuntungan itu selalu hadir gitu dalam diri kamu ya. Contoh kayak kamu emang orang yang suka bekerja gitu ya. Kayak kamu tuh selalu nggak bisa diem gitu ya. Ada aja gitu ya. Peluang pekerjaan ya, peluang kerjasama. Jadi apa sih yang membuat kamu tuh selalu beruntung gitu ya? Apa sih rahasianya? Gitu. Jadi mereka penasaran. Gitu ya. Ya, sesuatu di dalam dirimu yang membuat orang-orang penasaran sama kamu. Ya, di sini yang membuat orang-orang penasaran sama kamu adalah kedewasaan kamu, kebijaksanaan kamu, gitu ya. Kamu orang-orang yang berjiwa old soul, ya, berjiwa tua. Kamu sangat bijaksana. Ya, kebijaksanaan kamu itu ya kayak melebihi usia kamu ya. Katakanlah kamu sekarang usia 30-an gitu ya. Tapi kebijaksanaan kamu tuh udah kayak orang-orang yang udah 40, 50 gitu ya. Kayak mampu memahami persepsi orang, mampu memahami sudut pandang orang lain gitu ya. Jadi orang-orang seperti kamu tuh nggak mudah untuk menghakimi, nggak mudah untuk menyalahkan gitu ya. Kamu orang yang fleksibel, ya fleksibel juga gitu ya. Kamu pintar, cerdas, kamu juga hati-hati dalam bertindak, ya. Tapi kamu juga apa ya, mudah berbaur gitu ya. Tahu bagaimana caranya kayak berbaur. Kalau sama orang yang uh, ya kamu tahu uh, bagaimana saya bercanda ya. Kamu lumayan humoris di sini gitu lah ya. Jadi lumayan untuk diajak ngobrol gitu ya. Nyambung gitulah ya diajak ngobrol. Diajak ngobrol yang serius berisi, kamu nyambung. Diajak ngobrol yang ringan, penuh canda tawa, kamu asik begitu ya. Jadi mereka penasaran kok bisa gitu ya. Kok bisa seasik kamu gitu ya. Kok bisa sedewasa itu, sebijaksana itu di usia kamu yang masih segini, tapi kebijaksanaan kamu, kedewasaan kamu tuh kayak udah ya orang-orang yang udah apa ya, udah berumur gitu ya. Kamu merangkul orang-orang gitu ya. Kesini kamu juga sangat bertanggung jawab sama diri kamu sendiri, ya, sangat bertanggung jawab. Kamu tuh kayak nggak pernah mengandalkan orang lain dalam hidup kamu.
gitu ya. Selama kamu bisa menyelesaikannya sendiri, ya udah kamu selesaikan. Kamu emang nggak suka bergantung sama orang lain, nggak suka mengandalkan orang lain, gitu ya. Sangat bertanggung jawab dengan kehidupan kamu sendiri. Ya, di sini juga kamu kuat, berani, gitu ya. Jadi penasaran apa sih yang membuat kamu begitu kuat, begitu pemberani, gitu ya. Kamu bisa berani menghadapi orang-orang yang toksik, gitu ya, orang-orang yang bikin drama sama kamu, orang-orang yang selalu mengusik hidup kamu tuh. Kamu berani menghadapi mereka, ya. Dan mereka penasaran, gitu ya, gimana bisa, gitu ya. Sedangkan aku sangat lemah, gitu ya. Mereka udah datang, ya. Mereka datang untuk mengusik aku aja, aku udah ketakutan duluan, gitu ya. Aku udah ketakutan duluan. Udah nggak tahu bagaimana cara menghadapinya, gitu ya. Begitu. Paling-paling ya, aduh, overthinking, tertekan, gitu ya. Kok kamu bisa menghadapi mereka dengan penuh keberanian, ya. Tapi keberanian dan kekuatan kamu itu bukan untuk menyakiti mereka, gitu ya. Tapi ya, karena di sini kekuatan kalian, keberanian kalian itu diimbangi dengan perasaan kasih sayang, gitu ya. Jadi dalam menghadapi mereka, dalam menghadapi drama mereka, toksik mereka itu, kamu hadapi dengan penuh kasih sayang, gitu ya. Bukan dengan balik mengancam, balik menyerang, itu bukan. Ya. Jadi mereka tuh kayak penasaran, kok bisa sih, gitu ya. Aku pengen kayak kamu, gitu. Ya. Ya. Saya scan zodiaknya dulu di sini ya. Zodiak yang paling kencang di sini ada Leo, ya. Leo, ini energinya besar, Leo. Leo, Aries, Sagittarius, ya. Tapi yang paling kencang di Leonya. Ada juga Virgo, ya. Virgo di sini juga kencang. Virgo, Capricorn, Taurus, ya. Tapi nggak sekencang Virgo. Ya, di sini Virgo yang paling kencang. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius, ya. Pisces, Cancer, Scorpio, tapi nggak sekencang yang lainnya ya. Ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga di tahun 2025 ini apa yang menjadi keinginan kalian, ya, semoga diwujudkan di tahun ini, ya. Semoga Tuhan selalu memberi keberlimpahan, ya, keberuntungan, diberikan kesehatan, dan dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.